Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada minggu ini Ibu masuk lagi di kelas 1 Sanawiyah, yang mana pada kesepakatan minggu lalu kita minggu ini membahas tentang rukun Islam ya. Ya Bu. Nah, jadi kemarin kan minggu lalu Ibu sudah jelaskan bahwasanya hari ini kita materinya tentang rukun Islam, tapi menggunakan strategi pembelajaran peer lesson. Peer lesson adalah belajar dari teman. Nanti kemarin udah kita bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok, yang mana nanti masing-masing mempresentasikan materi kepada temannya dengan metode yang tidak membosankan, misalnya dengan metode visual, PPT, atau yang lain sebagainya, sehingga pembelajaran itu kalian menyampaikannya tidak membosankan. Nah, usahakan juga jangan membaca laporan seperti membaca laporan. Itu nanti akan menimbulkan teman-teman kalian menjadi bosan. Nah, kemarin sudah dibagi kelompoknya, pasti anda semua sudah mempersiapkan metodenya masing-masing ya. Sekarang bentuk kelompoknya sesuai yang sudah dibagi kemarin minggu lalu. Ya, kalau bentuk lingkarannya sesuai kelompok ya. Jadi anda semua pada strategi pembelajaran peer lesson ini, itu yang dituntut aktif itu kalian ya. Ibu di sini cuma hanya sebagai pendamping dan fasilitator saja. Yang aktif itu kalian dan teman-teman kalian. Bagaimana kalian presentasi, menyampaikan materi, metode dengan apa, itu tergantung kalian. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya kan? Nah, jadi Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk teman-teman kembali mempersiapkan setiap kelompoknya untuk mempresentasikannya kepada teman-teman kalian semua. Yang mana materinya tadi tentang rukun Islam. Jadi kepada anak-anak semua 10 menit dipersilakan untuk mempersiapkan. A few moments later. Nah, selanjutnya ada waktunya. Baik, kita persilakan kepada kelompok pertama, yaitu untuk mempresentasikan tentang materi rukun Islam. Kepada kelompok pertama, silakan. Di sini kami kelompok 1 menggunakan metode PPT. Nah, karena keterbatasan kelas kita tidak mempunyai fokus, jadi kami silakan dilihat penampilan PPT dan kelompok kami. Jadi kami membahas mengenai rukun Islam. Yang pertama itu ada syahadat. Syahadat bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, maksud dari kesaksian di sini adalah kita mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, dan Allah itu tunggal, dan kita membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kedua yaitu rukun Islam sholat. Jadi sholat ini dalam hadis disebutkan bahwa sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi di sini ditujukan untuk melihat sholat bagaimana Nabi sholat. Jadi barang siapa yang menjaga sholatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya atau petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat, serta dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Masuk kemudian yang ketiga puasa. Islam yang ketiga ini adalah puasa. Seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh 1 kali pada setiap tahunnya. Puasa ini adalah menahan lapar dan menahan haus. Selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah. Kita misalkan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang rasanya mampu untuk melakukannya. Sedangkan bermanfaat untuk membantu orang yang kurang mampu dan kurang terdidik sehingga mereka dapat terbantu dalam melaksanakan manfaat. Haji bagi yang mampu menunaikan ibadah haji, ibadah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mampu dan membutuhkan tadi maupun nanti. Dikatakan wajib bagi orang yang telah mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan yang memakan biaya dan kesiapan hati yang matang. Ibadah haji dilakukan setelah pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kami mengenai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 1 tentang rukun Islam, yang mana kelompok 1 tadi menggunakan alat visual berupa PPT. Baik, berikan aplaus kepada yang selanjutnya yaitu kelompok 2, dipersilakan. Masuk. Baiklah teman-teman sekalian, sudah kita bersama tadi bahwasanya kelompok 1 menggunakan metode pemaparan materi. Lalu setelah di sini kami kelompok 2 akan menggunakan metode diskusi, yaitu kami persilakan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai materi tentang rukun Islam, silakan diletakkan pertanyaan kepada kami. Silakan. Bertanya kelompok 2. Jadi pertanyaannya di sini tentang haji. Pertanyaannya kenapa sih haji itu ditentukan waktunya? Terima kasih. Jadi ada beberapa alasan kenapa haji ditentukan waktunya. Yang pertama, definisinya ada penyebab
Satunya alasannya itu untuk mempermudah umat Islam dalam menjalankan ibadah haji. Jadi jika haji tidak ditentukan waktunya, maka akan sulit bagi umat Islam ketika berkumpul di tanah suci Makkah dan Madinah pada waktu yang bersamaan. Terus alasan yang kedua tuh untuk menghimpun umat Islam dari seluruh dunia, karena kan salah satu alasan haji itu juga bagaimana supaya kita antar sesama muslim di dunia ini bisa menjaga silaturahmi antar sesama muslim. Jadi dengan menentukan waktu haji ini, maka umat Islam dari seluruh dunia ini akan dapat berkumpul di Mekah dan di Madinah pada waktu bersamaan. Jadi hal ini tujuannya untuk mempererat persaudaraan antar sesama muslim. Bagaimana kepada kelompok 3? Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materi tentang haji. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin bertanya? Kami bertanya. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Rukun Islam itu kan ada puasa, zakat, syahadat, haji dan sholat gitu. Nah, saya ingin bertanya pada kelompok 2, coba jelaskan yang dimaksud dengan puasa, termasuk apa namanya? Salah satunya puasa Ramadan, dan juga coba beritahu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa artinya adalah menahan, sedangkan istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari nasibnya fajar sampai kemudian tahan. Dan adapun hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita adalah akan minum dan utang yang disengaja. Jadi itu yang dari saya. Baik, terima kasih, jawabannya dapat diterima. Baik, kepada kelompok lain masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Sepertinya sudah tidak ada. Ya. Kami tutup metode kami dengan metode diskusi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 2, di mana kelompok 2 menggunakan metode diskusi atau tanya jawab. 13 pada kelompok 2. Kemudian dipersilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kali ini. Baik, kami dari kelompok 3 di sini menggunakan metode ice breaking sambil belajar. Mungkin kita bisa bernyanyi sambil belajar. Jadi di sini sudah sudah dikirimkan di situ lirik dari nyanyiannya. Bisa dilihat? Sudah? Betul? Oke, baik. Jadi kalau kami bilang katakan rukun Islam yang pertama, kalian jawab syahadat. Nah, katakan rukun Islam yang kedua, sholat. ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Nah, itu ketiga sampai kelima kita sama-sama. Nanti kebalikannya kami pula yang menjawab, kalian yang nyanyi dari awalnya. Paham? Oke, baik. Dah? Semangat ya? 1, 2, 3. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Katakan rukun Islam yang pertama, Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Wush. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi pembahasan kita tentang Islam, nyanyian ini tentang rukun Islam. Jadi semoga kita dapat memahami bagaimana rukun Islam tersebut. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah presentasi dari kelompok 3 tadi. Mereka menggunakan metode speaking yang dengan bernyanyi ya. Jadi pada semangat ya semuanya. Terus yang terakhir yaitu kelompok 4. Pada kelompok 4 persilakan untuk membawakan materi tentang rukun Islam tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya setelah kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai rukun Islam, nanti kita menjadi kelompok 4 akan membawakan kuis untuk teman-teman sekalian, yang mana ini nantinya teman-teman akan dijodohkan dengan pasangannya. Misalkan puasa lah, gambarnya yang mana gitu. Nah jadi nanti siapa yang mau akan kita tunjuk gitu. Lalu kami perlihatkan dulu terlebih dahulu gambarnya kepada teman-teman sekalian. Siapa yang bisa menjawab terus mengisi ini, kami akan kasih hadiah. Kami akan berikan pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik, langsung saja. Kami akan kasih pertanyaan. Nanti kalau kalian bisa jawab, arahkan ke depan dan akan sesuaikan jawaban kalian. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu coba sebutkan rukun Islam yang kelima. Saya. Jadi, ya. Baik. Sebutkan rukun Islam yang pertama dan yang ketiga. Pertama syahadat, lalu yang ketiga puasa. Pertanyaan terakhir.
Sekarang pertanyaan untuk rukun Islam yang kedua ada depan. Ya. Nepotisme. Makan dan ngomong. Yang kedua, bacakan. Bercakap. Baik, sekian pengambaran kuis dari kami. Kami ingin ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran kita hari ini tentang materi rukun Islam dengan strategi Tilresan, yaitu pembelajaran dari teman yang mana dari kelompok 1 menggunakan metode menggunakan media visual yaitu PPT, kelompok 2 diskusi atau tanya jawab, kelompok 3 SPG, dan yang terakhir yaitu tadi dengan kuis. Nah, itulah materi kita tentang rukun Islam yang mana pada pembelajaran hari ini kita jadi lebih mengetahui ya materi rukun Islam tadi. Yang pertama apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekian, terima kasih pada anda semua yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tampilan video pembelajaran menggunakan strategi peer lessons atau belajar dari teman sebaya. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.